Selamat malam para pemirsa di seluruh Indonesia. Selamat datang di Sarwo Sarwi Pedalangan Indonesia. Waduh, Ki Dalang Rohmat masih menjadi dalang. Profesi nih mas. Profesi ya? Profesi ngebur minyaknya cambilan. Ini nih, tapi bicara soal profesi dan sambilan, ini saya suka bertanya-tanya kepada para politisi. Rata-rata sekarang kan kerjaannya semua sebetulnya pengusaha toh. Pengusaha. Lah begitu menjadi seorang politisi, jadi ketua partai, jadi anggota dewan, yang sambilannya yang mana ya? Jadi itunya politisinya sambilan. Oh, jadi ngurusi rakyat itu sambilan. Lah ini yang jadi pertanyaan kita sebetulnya. Nanti mungkin Ki Dalang bisa mengangkat cerita wayang seputar para politisi dan sambilannya, kerja sampingannya. Tapi sebelumnya saya ingin memperkenalkan dulu dengan pemirsa dua orang tamu yang sudah tidak asing lagi. Yang pertama ada senior editor dari koran berbahasa Inggris Jakarta Post, tapi lebih fasih berbahasa wayang, Mas Riyadi. Apa kabar Mas? Baik Mas. Ini kalau dalam pewayangan ya, itu kalau di kita kan ada anggota parlemen. Kalau dalam pewayangan tuh ada nggak sih anggota parlemen? Ada, betul. Siapa Makanya nanti mereka ini? diceritakan oleh Pak Ki Dalang nanti. Siapa para? Mereka ada di Kayangan. Oh. Itu wakil-wakil rakyat semua. Mereka lah yang mewakili rakyat dunia pewayangan. Di Kayangan ya? Wah enak juga ya. Enak loh. Cuman nggak pakai pemilu. Demikian sambernya Pak Indria Samego, pengamat politik kita dari Cides. Pak Indria apa kabar, sehat? Baik. Silahkan mikrofonnya dipakai Pak. Iya, terima kasih. Sehat Pak? Sehat alhamdulillah. Jadi ternyata kalau jadi wakil rakyatnya wayang tuh enak ya? Wakil rakyatnya wayang nggak pernah diganti. Satu nggak pernah diganti, dua nggak perlu ikut pemilihan, tinggalnya di Kahyangan. Iya. Yang terindah dari tinggal di Kahyangan adalah selalu dikelilingi oleh bidadari. Bidadari, iya. Cuman artinya nggak ada wakil rakyat yang perempuan. Nah ini kalau bicara soal mereka yang mewakili suara rakyat ya, suara hamba sahaya gitu di dunia pewayangan itu kan para dewa yang berada di Kahyangan. Bagaimana sebetulnya perilaku mereka dalam dunia pewayangan ini? Sebetulnya cerita ini kita ambil dari tulisan di media Indonesia 15 April Mas Farhan. Oke. Jadi judulnya catchy nih, video porno di Paripurna Kayangan. Di Paripurno. Paripurna. Pariporno toh. Iya. Jadi dulu memang yang terinspirasi itu yang baru lama di Dewan Paripurna DPR atau yang ngikut itu cerita wayangnya. Tapi yang jelas cerita wayangnya lebih dulu Mas Farhan ya. Oh udah ada duluan ya? Udah duluan. Jadi mungkin yang di Senayan itu ngikut-ngikut. Oh jadi bukan salah dia. Bukan salah dia. Bukan. Karena ini salah yang memberi inspirasi. Inspirasi gitu loh. Iya. Jadi dulu di Kayangan itu ada sidang paripurna. Menentukan kebijaksanaan siapa raja yang bisa ditunjukkan dari kerajaan ada di dunia kan gitu. Nah, pas asik-asiknya sidang, Bathara Bayu itu dewanya angin toh. Iya. Itu lihat Wilutomo pakai pakaian tipis kan gitu. Iya, Wilutomo lewat sih. Jadi Dewi Wilutomo lewat. Nah, pakai baju tipis. Nah, ini Dewa Angin. Dewa Angin. Disuruh angin lewat. Wah, kebuka udah tipis kebuka lagi. Baca itu kan gitu. Iya. Jadi waktu itu dia berdua masih ini diabadikan di itu Samsung di iPad kan gitu. Jadi pas terselingkapnya itunya Kain tipisnya itu ditiup oleh Dewa Angin kan, diabadikan oleh Dewa Indra. Oh, Dewa Indra ini bapaknya Arjuna. Bapak guru lah itu ya. Gurunya. Diabadikan di galaksi Samsung. Nah, muridnya aja kayak Arjuna, gimana gurunya? Nah diabadikan rupanya kepala dewan si Bloro Guru tahu. Wah kamu bukan watak manusia memapas watak dewa. Nggak bisa mengendalikan hawa nafsu. Tempatmu bukan di Kayangan. Nah, akhirnya di PAW langsung hari itu langsung dipindah ke hutan Condromuko. Dan wajahmu bukan dewa lagi, berbentuk raksasa.
Ya. Rokmuko dan Rukmokolo. Nah, itu ini bedanya yang di Senayan dengan yang di Kayangan. Kayangan. Kalau Senayan kan PAW-nya nunggu. Kalau waktu di Kayangan langsung hari itu PAW. Ya, tanpa ada negosiasi, tanpa ada press conference. Gitu, Mas. Ya, dan tentunya akan lebih pas apabila kita langsung saksikan saja bagaimana kisah di dunia pewayangan bersama Ki Dalang Ki Rohmat ini, bagaimana para dewa yang merupakan wakil suara dari para rakyat ini ya, yang ada di muka bumi di Kayangan sana, ternyata menjadi korban gagalnya mengendalikan hawa nafsu. Sesaat lagi tentu saja masih di Sarwo Sarwi Pedalangan Indonesia. Indra kelawan Bayu, kowe sawijining dewa ora kena kanggo panutan ning manungsa ning alam donya. Ngumbar hawa nafsu nganti nyelingkapake wentising Wilutama. Mula papanmu Bayu lawan Indra dudu ning Kayangan wujudmu mrengengeh kaya buta sak kloron. Ana lelakon kak kaya mengkene dewa. Jaman biyen jare bapakku Pandhu kuwi nata agung. Kinio sedoe mlebu ning kawah Candra dimuka kelawan ibuku Madrim. Bapa Durna. Ora paedah Bratasena mapan ning alam donya. Dewa wae kanggo panutaning para kawula. Kelakuane ngumbar angkara ngumbar nafsu birahi. Ora paedah Bratasena urip ning alam donya. Bapa Durna kula ingkang sowan.
kok beda lan padatan solah bawamu Bratasena? Apa kang dadi panggalihmu Nger Sena? Bapa Durna. Aloke wong akeh jare Bapa Pandhu mbiyen kuwi raja Gung Binathara ing negara Astina. Kene sedane ora mlebu kasuwargan jati malah mlebu ing neraka. Lebokake kawah Candra Dimuka kelawan ibuku Madrim. Yen mengkono ora paedah yen to Bratasena urip ing alam donya kene yen to tembene bakal mlebu neraka. Bobo. Lolo mengko dhisik wong bagus. Swarga kelawan neraka kuwi bergumantung ning rasa. Menungso ning alam donya kuwi kena diupamakake diujub duwe gegayuhan supaya mlebu rasa kang katrima. Mulana unen-unen urip kuwi apa, saka sapa lan kanggo apa? Yen mangkono urip kuwi apa, Bapa? Ya. Iki ilmu tuwa. Urip kuwi pacoban lan sandiwara. Urip saka sapa? Saka Allah Subhanahu wa taala ya saka Gusti kang karo jagat kuwi urip. Gunane apa Gusti maringi urip yen bur kanggo pacoban lan kanggo sandiwara? Kuwi kanggo ujian ning manungsa ning alam donya. Yen mengko iso ngadepi kabeh pacoban ning alam donya, tembene bakal mlebu rasa kasuwargan jati. Mula perilaku kaya tak umpamakake kowe mau ngimpi yen to para dewa ora kuat ngumpat hawa nafsu disotke dadi buta. Kuwi cobaning para sing gawe urip. Wah, ngono Bapak. Iya. Mula ya Nger, ngadepi urip kang serba sandiwara penuh kepalsuan kuwi kudu menungso kudu ningkatake apa kang diarani iman, ilmu kelawan amal. Dadi antaran iman karo Gusti kang karo jagat, ilmu kelawan manungsa kudu diamalake nganti apa kang diarani hablum minanas hablum minallah. Oh, ngono Bapak. Mula Nger, dadi aja ngresula, aja ngayawara yen to pancen kowe ngadepi kahanan kang kaya mengkono. Wah. Durna bapakku. Apa, Nger? Sisantene aku wejangna. Kawruh kasampurange agesang kuwi ana ngendi lan ngendi dumununge, Bapa? Kuwi ilmu luwih tuwa meneh tur abot sanggane. Apa kowe gelem nglakoni? Aja meneh kok bur nglakoni nadyan nyawa tak udhakake Bapa lamun aku iso ngenyam apa kang dadi kawruh kasampurange agesang. Ya. Ngene ya, Ngor. Iki ana sawetara wecane Jawata. Kowe iso ngrengguk ya iso ngamalake kawruh kasampurnaning agesang yen to kowe iso goleki kayu gong susu ing angin. Kayu gong susu ing angin ana ngendi, Bapa? Bapa ora ngerti, enenge nek klentek ing atimu. Yen kowe pengen ngetan ya ana wetan kayu gong susu ing angin. Yen kowe pengen mangulon ya ana kulon kono kayu gong susu ing angin. Yen mengkono Bapa aku nyun pamit. Bakal goleki kayu gong susu ing angin. Ya sing ati-ati ya, Nger. Galuh kidul kono ana 3 gunung. Kowe ngayunna gunung-gunung mau mengentu ana gunung Candramuka. Wis ya, Nger, aja kesuwen ayunna gunung-gunungmu mau. Rina wengi aku tansah ayun-ayun
Banyak aktivitas? No problem. Harum Sari Duo Lotion. BB No Way, pede everyday. Pakai Harum Sari, oh wangi. Pakai Harum Sari. Harum Sari Duo Lotion. Cewek percaya diri, cowok lupa diri. Dari air mancur.
Para Pandhawa tata gating Wisaya Intriaksa Tara Maruta Wong Panamargana Panca Bayu Wisikan Panca Bayu Wisikan 5 Wah, lajo bucleng iblis laknat kakang. Apa diruk muka? Tungane awake dek lakon iki entuk mangan ya, engko sampake pelok aja lali. Iki mangan pupu misan kae engko sing tengen kanggo breakfast. Aku sing kanan kanggo dinner. Oh, iki soroh nyawa Gus. Wah, iki ana buta kembar loro. Sopo kowe? Rukma Kala, aku Rukmuka. Ayo, sumingkira nawrat. Oh, klakon. Ora bakal seminggar aku. Oh, tak ada gaglak limpamu, Gus.
ponang yaksa kekalih Gioning sedya bakal dipun adu domba datang ngampah ubaling bendu buta sakloron dipun adu domba babar jane wujud nrimo kelawan putraku si Bratasena. Wah, iki Dewa Indra kelawan bapakku Dewa Bayu. Yo ulun Dara Bayu kang nandang utukane Sang Dara Guru, ya Rama Pukulun Dara Guru. Sisandene aku warana apa werdining kayugung susuing angin saka gedhe panrema ulun dene sira bisa mbabarake ya ngruwat yaksa sakloron mau ulun bakal maringi ganjaran sadurungake mbabar apa kang dadi kekarepamu Bratasena. Kayugung susuing angin kuwi sejatine ora ana. Kuwi menunggalake tekad kayu kuwi kayu uga kayun utawa karep. Gong kuwi gedhe, susuing angin kuwi ana teteking napas. Mula sira yen bakal ngupadi kawruh kasampuran ing gesang. Kowe kudu bisa meper hawa nafsu nganti saka pegenging napas. Wis ulun nyun pamit makayangan iki pitandha tandha kasih manunggaling Gusti lan kawula mbok menawa mengko yen to kowe tembening mburi ana parigawe ulun paringi pusaka kang awujud tirta ya mustikaning tirta kawujud ali-ali. Mulane kita bakal nyandang ali-ali yen to ngambah ana jroning warih ora bakal ora bedakno ngambah jroning daratan. Kene-kene kulup tampan ana. Selamat datang di dunia madu rasa. Rasa madunya yang lezat membuat harimu ceria. Jadikan madu rasa bagian dari keseharianmu. Madu rasa, madu keluarga sehat. Madu rasa dari Air Mancur. Pemirsa, kembali kita di Sarwo Sarwi Pedalangan Indonesia. Iya. Ki Dalang kalau melihat apa yang terjadi dengan Batara Bayu dan Batara Indra,
gara-gara ngintipi Wilutomo terus disimpan di cupu maniknya, ditonton rame-rame pada saat sidang paripurno itu. Paripurno, Mas. Oh, paripurno ya, maklum saya bukan orang Jawa apa jadi suka salah-salah ngomongnya. Nah, ini saya ingat apa yang saya kutip dari tulisannya Bambang Pamungkas. Ya. Pahlawan timnas gitu lewat bukunya bilang bahwa nafsu yang kita lampiaskan 10 menit, cuman 10 menit, tanpa kita sadari bisa membawa efek sampai 10 tahun. Nah, itu kan bahayanya begitu ya. Nah, untuk itu Kidalang, kita langsung bahas bersama dengan para tamu kita ini. Mas Riyadi, kalau melihat dari apa yang terjadi, pelampiasan nafsu, iseng-iseng aja, nggak sengaja gitu kan. Itu kan sebetulnya terdengar sangat manusiawi, iseng nggak sengaja. Nah, namun pada saat bersamaan, ada sebuah ekspektasi kesempurnaan terhadap sosok para dewa ini di kahyangan yang merupakan wakil dari para rakyat yang ada di bawahnya ini. Nah, bagaimana ini kita bisa melihat paradoks ini? Sebetulnya kalau saya lihat ya itu konsekuensi logis saja. Oke. Konsekuensi logis sebagai wakil rakyat atau tadi di dewa ya wakil wayang ya. Kalau dia memilih profesi itu berarti memang ya berarti dia harus siap terhadap konsekuensinya. Kalau dia bukan sebagai wakil rakyat, sebagai misalkan Mas Farhan, mungkin orang mengerti. Tapi karena dia sebagai jadi kalau saya rakyat, tiba-tiba dari tab saya nonton yang porno-porno, orang ngerti ya? mengerti lah. Tapi menurut saya gini Mas, kalau dari perspektif media, saya lagi dari media. Kita itu di media selalu memperjuangkan apa yang namanya hak mengekspresikan diri, kebebasan berpendapat. Nah, saya pikir perlu ada gerakan juga untuk kebebasan ekspresi seksualitas seseorang. Sekarang sih menurut saya sudah mulai maju ya, ada orang yang punya orientasi seks yang berbeda sudah mulai berekspresi. Cuman maksud saya gini, seks ini sebetulnya kan kebutuhan dasar kita, seperti makan, minum, kencing ya. Tapi ini satu-satunya kebutuhan dasar yang paling diregulasi. Bahkan negara menentukan kita mesti kencing di mana gitu, bayangkan. Iya. Kan? Itu Tidak boleh sembarangan. Tidak boleh sembarangan. Tapi menurut saya perlu ada suatu gerakan untuk meliberalisasi seksualitas ini. Apakah itu artinya bahwa undang-undang anti pornografi ini menjadi sesuatu yang bumerang kah? Karena yang kita tahu dalam kasus Pak Arifinto, beliau datang dari partai dan fraksi yang begitu keras menegakkan undang-undang anti pornografi gitu kan. Ya. Nah, apakah itu juga makin menambah Jadi, beban? Itu udah komplit menurut saya ya. Pak Arifinto tuh komplit sekali bagaimana terjadinya. Beliau yang paling mendukung partainya ya, Pasti. mendukung undang-undang anti pornografi. Tapi ada kasus datang dari partai yang sama gitu ya, kasus Pak Arifinto ini. Kalau dia bukan partai itu mungkin efeknya nggak terlalu seheboh Pak Arifinto. Dan memang perlu dilihat juga gini, kalau saya lihat sih kita itu hal yang privat dibawa ke suatu yang publik itu jadi bermasalah. Jadi PKS ini membuat yang privat menjadi yang publik gitu. Dan ketika kemudian satu di antara mereka merasa menjadikan sebagai sebuah yang privat, maka kita pun sama-sama menuding tidak bisa. Tidak bisa. Ini sudah menjadi lahan publik. Betul. Oke. Kalau begitu Pak Indria Samego, apa yang sebetulnya terjadi sekarang ini? Kan tadi ada sesuatu yang menarik diangkat oleh Mas Riyadi. Sesuatu yang privat diberi regulasi negara, maka menjadi publik. Dan ketika terjadi pelanggaran, maka semua orang, bahkan sang pembuat hukum itu sendiri, dan legislator yang mengatakan, ini urusan pribadi. Gimana nih? Ya, saya kira itu sebetulnya potret kecil dari betapa kompleksnya persoalan privat dan publik di Indonesia ini dibuat distingsi secara clear cut, secara tajam itu. Karena memang aturan-aturan yang kita buat untuk itu seringkali menimbulkan multitafsir ya tentang itu. Tetapi ada yang sudah jelas, misalnya tentang
privat dan pejabat publik yang harus dipisahkan, tetapi kenyataannya karena ada fungsi ganda dari para aktor itu mengakibatkan tidak mudah, walaupun sudah dibuat aturan-aturan itu, tidak mudah memisahkan. Makanya saya selalu mengharapkan, apil kepada mereka, para elit itu untuk bisa membuat aturan yang secara lebih tegas, ya, memisahkan antara persoalan-persoalan pribadi dengan persoalan dinas itu, terutama misalnya dalam hal jabatan. Nah, kalau dalam hal misalnya nih kita kewajiban melaporkan kekayaan, Ya. itu adalah sebuah hal pribadi yang diatur menjadi sebuah dalam sebuah ranah publik. Tapi itu semua kita bisa maklumi, ya kan? Nah, tapi ketika kita bicara soal perilaku seksual, baik itu yang iseng sengaja maupun tidak sengaja gitu ya, toh pada prinsipnya sama. Artinya hukum harus bersikap secara umum, tidak melakukan diskriminasi. Nah, apakah memang di tengah kewajaran adanya pembahasan privat dan non privat atau privat dan publik dalam sebuah aturan, ini harus ada pengecualian? Ya, saya setuju dengan apa yang ditulis Ki Dalang itu soal etika. Jadi etika itu lebih halus dibandingkan aturan. Nah, jadi mestinya setiap orang memiliki concern terhadap persoalan-persoalan yang menyangkut kepentingan pribadi dan kepentingan orang lain. Kalau itu di luar sidang, barangkali itu hak dia pribadi. Ya. Tapi sebagai anggota dewan, dia yang harusnya concern dengan tata persidangan itu, tetapi malah sibuk dengan itu. Tapi saya yakin dia bukan satu-satunya orang. Oh ya pasti, sudah terbukti itu. Tapi sudah terbukti. Sudah nasib, mungkin apesnya ini. Ya, apes kan. Nah apes oke lah, tapi kan itu masih dalam ranah privat. Cuman yang dia lakukan pelanggaran kan sudah menjadi sebuah ranah privat yang dipublikkan. Iya. Artinya gini, sanksi sosial sudah turun, sanksi administrasi sudah turun. Tapi karena sudah menjadi hukum publik, perlukah Arifinto menjalani juga sanksi secara hukum formal seperti yang dialami oleh Bayu dan Indra? Ya enggak? Ki Dalang. Masuk Ariel Peter Pan. Nah iya, Ariel Peter Pan. Itu 3,5 tahun loh ya. Itu dalam sebuah ranah yang sangat privat sekalipun, kenanya habis loh Mas. Iya, Kalau saya betul. agak beda ya. Menurut saya sudah cukup lah dihukum secara sosial tuh. Sudah cukup menderita. Karir politiknya habis. Menurut saya nggak perlu diatur lagi secara legal. Hal-hal toh Yahya Zaini juga tidak ada hukuman. Karena waktu itu tapi menurut saya undang-undang. Peter Pan juga. Mestinya jangan dong. Ya kan? Tapi itu, ada memang aturannya yang begitu. Jadi entah menyimpan, mengunduh, menyebarkan, kan ada ketentuannya itu. Nah, itulah yang dijatuhkan pada Arifinto, yang Ki Dalang minta supaya adil kan, bahwa hukum memang tidak membedakan siapapun juga, di depan hukum sama. Karena kenapa pada Ariel di undang-undang tidak ada dikatakan mengunduh, menyimpan secara sengaja atau tidak sengaja, sama aja. Tapi menurut saya gini, itu terbukti bahwa undang-undang itu nggak bagus gitu. Direvisi aja ya kan? Iya. Daripada diskriminatif begitu. Iya benar, Iya kan? benar. Jadi undang-undang pornografi, anti pornografi itu hanya berlaku untuk mereka yang nggak bikin. Ya untuk orang lain. Iya, untuk yang bikin, gitu. itu namanya inkonsistensi Mas. Tapi saya kira memang ini pendidikan politik bagi yang bersangkutan itu bisa dilakukan oleh partainya. Iya. Ya, jadi kalau seandainya Arifinto tidak mengundurkan diri, dan saya juga yakin bahwa Arifinto itu dibisikin. Kan dalam waktu yang bersamaan sebetulnya bukan hanya Arifinto. PKS dalam posisi yang terus diserang. Nah, entah oleh kekuatan mana. Nah, sekarang kalau Arifinto masih di sana, ini entah beneran atau entah pura-pura nggak tahu. Ya, pokoknya kita semua menjadi tahu gitu kan, bahwa PKS dalam minggu atau bulan terakhir itu harus defense terus-terusan. Ya. Nah, kalau Arifinto tidak mundur, tambah berat bebannya. Makanya diminta untuk mundur. Saya kira itu punishment dari dalam partai sendiri. Ya, tidak harus diatur oleh ketentuan
yang sifat umum bagi anggota dewan. Jadi Pak Indriani mengkonfirmasi apa yang saya usulkan, nggak perlu diatur secara legalistik gitu. Jadi undang-undang itu menurut saya di-scrap aja, undang-undang anti pornografi. Kita batalkan Karena aja. sebetulnya secara agama sudah ada, secara jelas. moral sosial sudah ada. Sudah jelas. Ya kan? Ngapain dibuat undang-undang gitu? Di KUHP juga udah ada, ya kan? Nah, jadi pertanyaannya gini tentu sekarang, apakah memang setiap produk legislasi ini bisa secara konsisten kita laksanakan, atau jangan-jangan sebetulnya dibuat hanya karena sebuah apa istilahnya ya? Kalau menurut saya gini, letupan emosi aja. betul. Gitu. Bukan hanya letupan emosi, itu adalah kemenangan kelompok-kelompok menurut saya minoritas sebetulnya di masyarakat. Walaupun kelihatan gede gitu ya. Minoritas tapi suaranya kenceng, Mas. Nah betul, itu dia. Karena yang mayoritas ini silent melulu. Silent, termasuk Mas Farhan nih, silent aja gitu. Iya kan? Situ Tapi ada yang khawatir begini, Mas Riyadi, Mas Farhan, Kidalang. Sudah dibuat aturan larangan pun masih dilanggar. Apalagi kalau nggak ada gitu. Nah, tapi kan aturan ada sebetulnya ya. Ya aturan ada, tapi Sebetulnya masih ada. dilanggar gitu. Menurut kan. saya tadi ya, kalau masalah seksualitas ini sama hal tentang ekspresi, berekspresi, dan sama halnya kebutuhan orang untuk tadi saya mau pipis di sana, saya mau pipis di WC sana gitu ya. Tapi ada sudah guideline-nya itu secara sudah jelas gitu. Dan ini menunjukkan bahwa sebetulnya, maaf ya Mas Radi, saya potong sebentar, bahwa sebetulnya ketika sesuatu yang privat diatur secara publik lewat hukum-hukum negara, menjadi maka complicated. Menjadi complicated dan perdebatannya tidak akan pernah berhenti. Betul. Nah, karena perdebatannya belum berhenti, akan kita lanjutkan setelah jeda berikut ini, masih di Sarwa Sarwi Pedalangan Indonesia. Jangan kemana-mana. Banyak aktivitas? No problem. Harum Sari Dio Lotion. BB No Way, PD Everyday. Pakai Harum Sari, oh wangi. Pakai Harum Sari. Harum Sari Dio Lotion. Cewek percaya diri, cowok lupa diri. Dari air mancur. Masih di Sarwa Sarwi Pedalangan Indonesia. Dan Kidalang, saya hanya ingin mengkonfirmasi pendapat Kidalang nih. Artinya gini, dalam kasus Arifinto, hukuman moral udah pasti berjalan, ya. Sanksi sosial sudah pasti terlaksana. Karir politik dia selesai sudah. Tapi, ya, karena adanya undang-undang anti pornografi itu, jadi dia harus menjalani sanksi atau hukum formal. Kira-kira begitu pendapat Kidalang toh? Enggak, supaya tadi enggak konsisten, supaya konsistensinya Iya. ada, itu seharusnya begitu. Tapi katanya Mas Farhan tadi kan karena yang membuat undang-undang dengan orang lain kan Beda. makanya ya saya terima itu aja kan gitu. Tapi sebetulnya gini loh Mas Farhan, gitu yo gitu, tapi jangan begitu. Ngono ya ngono. Aja ngono, ngempan papan. Itu kalau bukanya videonya itu di kamar dengan istrinya kan juga malah manis tuh itu. Iya. Malah tambah mesra tuh itu. Iya. Malah tapi sebetulnya kalau undang-undang nggak boleh loh. Loh, di dalam kamar berdua kan nggak ada yang tahu. Tapi kan menyimpan di dalam alatnya. Kan orang nggak tahu. Iya. Jadi undang-undang pornografi itu hanya berlaku satu untuk yang ketahuan. yang nggak bikin dan yang ketahuan. ya. Inilah sesuatu hal yang sebetulnya akhirnya menjadi bahan tertawaan. Pak Indria Samego, kalau melihat dari produk-produk legislasi yang ada, tentu kita kan sebetulnya kalau hukum tuh kita melihat dari undang-undang dasarnya. Kemudian kalau dulu ada GBHN ya, sekarang udah nggak ada. Kemudian dari undang-undang, kitab undang-undang pidana, perdata dan lain-lain. Pertanyaannya sekarang, sebagus apa sih atau serelevan apa sih produk-produk legislasi kita ini sekarang ini? Ya terus terang saja dari sisi Kualitas produknya. kuantitas saja jauh dari target yang bisa diselesaikan. Ya. Misalnya untuk 2010 dijanjikan ada 70 RUU yang harus dibahas. Akhirnya hanya 8 yang selesai.
Belum kita bicara soal kualitas, dan kualitasnya semua orang tahu bahwa lebih banyak masalah-masalah yang dibahas di sana itu yang transaksinya cepat. Oh. Ya, bukan karena substansinya diperlukan, tapi karena memang ada understanding antara para pembuat undang-undang itu. Baik Itu yang transaksional ekonomi maupun transaksional politis. lupanya ya ekonomis, ya jelas. Politis itu otomatis mereka Pornografi ini termasuk politis, Pak. DPR itu kan politis. Tetapi yang menjadi pengetahuan publik sekarang makin kelihatan bahwa tidak ada RUU yang masuk ke sana itu didasarkan pada biaya yang tersedia. Padahal biayanya tinggi loh sekarang. Iya. Dibandingkan 10 tahun yang lalu. Sekarang satu RU kira-kira 5,5 miliar. Satu RU 5,5 miliar. 5,5 miliar. Untuk DPR-nya saja. Belum lagi kalau RU dari pemerintah. Jadi kalau inisiatif Dewan, ya Dewan sendiri, Mbak. Tapi kalau dari pemerintah, berarti dibagi. Pemerintah juga membawa sendiri. Itu, biaya itu. Dengan biaya APBN toh? Iya, 5,5 APBN miliar. semuanya resmi. Nah itu di tender nggak Pak? Ya, Loh, bukan iya di dong. tender, itu sudah Kalau menjadi. saya kan pakai logika rakyat biasa, artinya kalau ada uang APBN harus keluar, Iya. ya harus ada tendernya dong. Iya toh? Ini enggak. Jadi bagiannya komisi-komisi itu. Oh. Tergantung. Lagi komisi RUU komisi apa? badan apa komisi persen? Dua-duanya, tapi memang secara formal setiap RUU dibahas oleh komisi yang relevan dengan itu. ya. Dan untuk membahasnya diperlukan dana yang tidak sedikit. Ya, makin sulit sebuah RUU, makin kompleks misalnya RUU politik misalnya, itu berarti makin panjang makin lama waktu diperlukan. Maaf gitu. loh Pak Indria, bukan saya mau mengkritik atau menghakimi, tapi sebetulnya kita sebagai rakyat, rasanya saya tidak pantas untuk menilai sebuah RUU dilihat dari berapa besar budget yang dianggarkan untuk itu. Sebetulnya tidak pantas, tapi karena kata Pak Indria tadi, kebanyakan dari produk legislasi ini pada akhirnya terlihat jelas sekali merupakan produk-produk yang memang transaksinya cepat. Mau tidak mau maka berapa besar biayanya ini menjadi patokan untuk kita ya. Betul. Terlepas dari masalah kualitasnya pada akhirnya. Ini juga diakui di DPR itu ada komisi mata air dan komisi air mata itu. Tahu nggak Mas Farhan? Seperti partainya Pak Arifinto ada fraksi keadilan sama fraksi sejahtera ya. Gitu. Oke. Itu menunjukkan bahwa memang bukan substansinya yang terpenting. Sehingga tadi pertanyaannya seberapa jauh undang-undang yang lahir itu bisa dijadikan semacam roadmap bagi perubahan kita secara lebih sistematik, terlembaga gitu ya. Itu belum ke sana orientasinya, sayang sekali gitu. Oke. Mas Riyadi, media seperti kata Mas Riyadi tadi selalu memperjuangkan sesuatu yang katakanlah normanya begitu gitu ya, sesuai dengan normanya. Kalau kita tidak sebut normatif tapi sesuai dengan normanya. Namun bagaimanapun juga ada kondisi objektif yang membuat kita harus berkompromi dengan norma-norma tersebut. Nah, sejauh apa sebetulnya kita bisa mengharapkan adanya fleksibilitas ini? Ya, yes, I'm talking about undang-undang pornografi. Atau pada saat bersamaan sejauh mana kita harus betul-betul tegas terhadap norma ini? Kalau di media sebetulnya nggak perlu belok atau lentur kayak politisi ya. Di media sih mana yang benar gitu. Tapi media kan suaranya suara di luar ya, rame gitu, meramaikan. Yang menentukan intinya di dalam gedung dewan itu. Jadi kalau di gedung dewan memang ada yang harus lentur sana lentur sini. Kalau media saya pikir enggak. Tapi memang media itu beragam. Ada yang posisinya sangat tegas. Kita enggak mendukung undang-undang pornografi. Itu misalkan ya Jakarta Post. Tapi ada juga media yang sangat kental mendukung. Jadi memang warnanya itu mencerminkan warna di masyarakat to some extent. Tapi itulah yang tercermin di media. Jadi dia bukan lentur gitu, bukan. Sebetulnya dia memperjuangkan pada sesuatu yang memang sudah dia yakini betul. Pada tempatnya nggak kalau kita sekarang membuka lagi perdebatan tentang undang-undang anti pornografi ini? Menurut saya sih bukan pada tempatnya atau tidak ya, tapi itu perlu digugat terus lah menurut saya. Perlu digugat terus? Menurut saya. Karena itu banyak mudorotnya daripada manfaatnya. Apakah itu artinya Anda memang menggemari pornografi? Bukan.
semua laki-laki saya pikir, bukan semua laki-laki ya, mayoritas. Jangan Termasuk nuduh saya loh. dong, ya kan? Bukan, maksud saya gini. Again, itu is a private matter gitu ya. Seperti kata Mas Darwis Triadi, Nah, ini gimana? bukan pornografi. Bukan. This is nudity with art. Betul. Iya. Seni. Yes. Tapi bukan itu poin saya. Adalah gini. Sebetulnya balik ke poin yang pertama itu kebutuhan dasar. Nah, kalau kita menolak dengan memakai suatu undang-undang, memakai suatu retorika, itu hanya muncul sebagai kemunafikan aja akhirnya. Tuduhannya seperti itu ya? Ya paling tidak dari saya ya. Iya. Ya. Jadi ngomongnya begitu-begitu di dalam buka juga, ya kan. Produk impulsif belaka. Impulsif sih biasa, nggak apa-apa. Cuman Munafik kan. betul, ya betul Pak. Antara munafik dan menafikan. Ini mengerikan loh artinya bahwa seakan-akan kita ini hidup dalam sebuah masyarakat yang gemar menggunakan topeng. Ya, saya ingin memberi catatan soal apakah undang-undang yang diperlukan itu dipikirkan Ya. oleh para wakil rakyat itu. Karena perubahan tanpa undang-undang maka perubahan itu tidak akan menguntungkan banyak pihak. Kemudian banyak undang-undang yang ada itu adalah produk dari paradigma sistem pemerintahan yang otoriter. Jadi sudah left behind, ketinggalan. Sehingga mestinya anggota dewan itu berpikir 5 tahun ke depan itu kira-kira potret Indonesia mau seperti apa. Itulah yang harus dibuat undang-undangnya. Jadi kalau Mas Farhan zaman dulu anggota dewan itu kecil sekali biaya anunya. Bahkan mungkin tidak ada gaji resmi gitu. Iya. Tetapi undang-undangnya bagus-bagus dulu itu. Iya, dan itu menimbulkan sebuah ironi karena ketika undang-undang itu hanya menjadi sebuah produk impulsif dengan pola pikir zaman dulu, itu menjadi masalah tanpa perlu menunggu bertahun-tahun. Ya akhirnya masuk ke MK itu. Iya, ketika dikejar oleh yang namanya perkembangan informasi teknologi. Iya. Ya, dengan perkembangan teknologi informasi yang begitu dahsyat, habis itu semua. Iya. Ya, nah artinya gini loh, Ki Dalang, kalau melihat apa yang dijatuhkan sanksi kepada Betara Bayu dan Betara Indra menjadi buruk rupa, artinya ini kan sebuah Raksasa. ya sebuah personifikasi dari atau ilustrasi dari keburukan hati gitu kan. Apakah ini kalau di cerita wayang, apakah kemudian Indra dan Bayu juga mengalami pemutihan nggak? Ya setelah certain time, Ya. setelah waktu yang ditentukan itu, akhirnya si tadi yang dalam cerita wayang kan si Bimo Sino kebetulan ke hutan itu kan gitu. Iya. Nah memang udah ditargetkan nanti kamu akan berubah setelah ada Satrio yang bisa memberikan tulodo itu contoh gitu lah. Iya, Si Bima itulah yang memberikan contoh untuk menjadikan putih tadi kan gitu. Gini loh caranya, pakai kuku Bima. Tapi Bima itu ya satunya kata dan perbuatan, nggak munafik dia. Iya, itu dia. Itu kata kuncinya ya, bahwa Indra dan Bayu menjadi sadar kembali ketika datanglah Bima. Dan Bima itu karakternya satu kata dan perbuatan sama. Artinya tidak munafik. Pak Karti dan Lati nyawiji. Jadi apa yang yes karo yes, no ya no. Walk the talk. Begitu kata orang-orang. Apakah masih bisa kita harapkan sikap seperti itu? That's a very idealistic, suatu sikap yang sangat idealistik gitu ya. Dalam sebuah percaturan politik yang sangat transaksional. Saya kira manusia sama ya, apakah itu politisi Amerika, Australia atau politisi Indonesia. Pada dasarnya mereka juga political animal. Tetapi yang membedakan antar politisi kita dengan tempat lain adalah ketaatan pada aturan-aturan itu. Dan adanya aturan yang memang relevan dengan zamannya itu. Sehingga fungsi dewan yang satu memang dikejar adalah legislasi, itu mestinya tidak perlu ditawar-tawar terlalu banyak. Dan saya pikir ada satu aturan yang tidak mungkin lekang oleh zaman, yaitu etika. Dengan etika, tanpa perlu kita mencari akal, tanpa perlu kita bermunafik-munafik, kita tahu hati nurani kita berkata benar atau salah. Terima kasih bapak-bapak untuk obrolan kita kembali. ini. Terima kasih, Gak Mas nyangka Roy. ya Ki Dalang, Nggak nyangka dari sebuah obrolan ketawa ketiwi soal pornografi
kok ya larinya ke masalah etika dan kejujuran. Terima kasih Ki Dalang untuk sama-sama dengan kita. Sebagai satu-satunya sinden lanang, kamu tadi tidak ngapa-ngapain berporno-porno kan? Gak ya? Gak bagus kalau begitu. Kita jumpa lagi di episode mendatang dari Sarwo Sarwi Pedalangan Indonesia. Wassalam. Sarung jagung apetikan bacot tresno tak rewangi kurapan jiwa raga laku atuh lan gresula watone sesandingan Winsang semrasaku nadyan munggah gunung ora wegah watone tansah sumanding mung tansah eling sarung jagung rasane